Halo, selamat datang kembali di video Ideas and Approach. Di video ini akan menjelaskan tentang problem seeking atau yang lebih teman-teman kenal sebagai fase programming yang biasanya akan dimulai untuk memulai perancangan dan dilakukan sebelum menciptakan konsep desain. Seperti dijelaskan di video sebelumnya, bahwa desain proses sendiri terdiri dari beberapa rangkaian aktivitas. Tapi aktivitas yang pertama adalah mendefinisikan problemnya, seperti dimulai dari identifikasi problem, eksplorasi problem, sampai dengan redefinisi problem, yang hasil akhirnya dalam bentuk problem statement. Problem statement inilah nanti yang akan mengawali untuk menuju ke konsep solusi desain. Problem statement yang esensial dan menyeluruh diharapkan dapat dijawab konsep solusi yang menyeluruh dan tepat sasaran juga, sehingga tujuan dari perancangan dapat tercapai. Nah, di video ini teman-teman akan belajar tentang metode untuk menemukan problem statement tersebut. Programming atau problem seeking sendiri berfungsi untuk semakin memperdekatkan jarak antara analisis dengan sintesis. Jadi, semakin detail dan semakin menyeluruh programming atau problem seeking yang dilakukan, maka sintesis gap untuk menuju konsep solusi desain ini juga semakin dekat, sehingga kriteria desain yang harus dipenuhi juga dapat segera ditemukan dengan adanya programming yang baik. Literatur tentang programming atau problem seeking ini juga sangat banyak, tapi utamanya ada 3 ini, punya Edward D. White, Pena and Parshall, dan punya Donna Dirk. Fokusnya yang tentang problem statement ini saya ambil dari Pena and Parshall tentang problem seeking dan punya Donna Dirk tentang architectural programming. Dari Pena and Parshall sendiri, mereka mendefinisikan bahwa programming ini adalah proses mencari problemnya atau problem seeking. Sedangkan si desain ini sudah masuk ke dalam problem solving atau upaya untuk menyelesaikan masalah yang ada dan yang didefinisikan di dalam problem statement-nya tadi. Di sini dijelaskan pula bahwa programming atau problem seeking adalah proses untuk menghasilkan suatu statement yang menjelaskan tentang problem arsitektural dan kriteria yang harus dipenuhi dalam menawarkan solusi desainnya. Pena and Parshall ini membagi programming dengan desain. Programming ini sebagai analisis, sedangkan desain sebagai sintesis. Jadi ketika di programming, elemen-elemen dari desain problem ini dipisahkan kemudian diidentifikasi, sedangkan ketika di sintesis, bagian-bagian ini dijadikan satu untuk menghasilkan kesimpulan yang menyeluruh. Nah, di Pena and Parshall ini dia juga membedakan programming sendiri, desain sendiri. Nah, penengah di antara keduanya adalah problem statement yang menghubungkan dari tahap programming menuju tahap desain. Jadi dalam Pena and Parshall sendiri, mereka ini membagi programming atau problem seeking menjadi 5 langkah. Yang pertama, establish goals. Jadi harus tahu klien ini apa yang ingin di-achieve dan kenapa. Kemudian yang kedua adalah collect and analyze facts. Jadi data-data apa saja yang perlu dikumpulkan dan apa saja yang sudah given dari kliennya atau dari site-nya. Kemudian yang ketiga adalah uncover and test concepts. Jadi di sini perlu diketahui juga bagaimana klien itu ingin mencapai goals-nya. Secara garis besar klien itu punya gambaran seperti apa. Ini juga yang nanti perlu dibedakan antara programmatic concept atau konsep desain. Nah, ketika kita bicara tentang programming, maka konsep yang dijelaskan pun tentang programmatic. Jadi bukan konsep desain ya. Nah, kemudian yang keempat adalah determine needs. Determine needs ini sangat diperlukan karena bisa saja clients ini ambigu antara needs atau wants-nya. Kita sangat perlu mengetahui needs-nya, terlebih kaitannya dengan budget. Needs ini juga nanti akan berpengaruh terhadap kebutuhan ruang, karena kebutuhan ruang juga akan berpengaruh kepada pelaku dan aktivitas yang akan ada dalam bangunan tersebut. Nah, yang kelima adalah state the problem atau menghasilkan problem statement yang diharapkan sudah merupakan esensi dari semua problem yang ada dalam perancangannya tersebut. Prosedurnya sendiri tidak harus urut, jadi tidak harus dalam
urutan 1, 2, 3, 4, 5. Bisa saja 1, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 2, 3. Intinya semua hasil akhirnya dalam bentuk problem statement. Karena bisa saja mengetahui wants, needs, kemudian menganalisa dilakukan secara bersamaan. Jadi semuanya ini mungkin untuk dilakukan secara berkesinambungan, tetapi hasil akhirnya yang dihasilkan adalah problem statement yang esensial. Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Penna and Parshall ini bila kita kaitkan juga dengan proses perancangan dalam studio di INA, maka teman-teman juga bisa lihat bahwa sebenarnya prosesnya ini kan dapat simultan ya, antara 1432, 2341. Bisa saja misalkan teman-teman sudah dapat site-nya dulu, tapi belum ketemu dengan kliennya. Tetapi dengan tahu goal-nya, teman-teman juga sudah mulai bisa mencicil untuk analisa tapaknya, misalkan seperti itu. Atau misalkan belum bertemu dengan kliennya, belum ke site-nya, tapi sudah tahu kira-kira akan merancang apa, teman-teman juga sudah bisa mulai mengumpulkan literatur dan referensinya, sehingga setidaknya sudah tahu kebutuhan ruangannya itu seperti apa nanti dan luasan minimalnya juga berapa. Jadi memang proses analisa dan pengumpulan data ini memang dapat berlaku secara berkesinambungan gitu ya. Tetapi hasil akhirnya memang problem statement yang merangkum semua proses ini. Nah, untuk mempermudah teman-teman dalam mencari problem, Penna and Parshall menyarankan setiap informasi yang masuk itu dikategorikan menjadi 4 ini. Ada function, ada form, ada ekonomi, dan ada time. Dengan mengkategorikan informasi berdasarkan 4 kategori ini, nanti juga akan mudah menyimpulkan problem yang ada di setiap 4 kategori ini itu apa, sehingga mempermudah teman-teman untuk menghasilkan statement yang menyeluruh. Nah, function, form, ekonomi, dan time sendiri ini tuh isinya apa saja sih? Jadi ketika function ini kita bicara tentang fungsi bangunannya, jadi kira-kira people-nya seperti apa, activities-nya, dan relationship-nya yang ada nanti seperti apa di situ. Nah, ketika kita bicaranya tentang form, ini tentang apa yang akan kita lihat nanti di dalam site dan apa yang nanti akan kita rasakan. Jadi keywordnya adalah site, environment, dan quality. Quality ini baik secara fisik maupun secara psikologis ya. Nah, ketika ekonomi ini lebih berkaitan dengan budget awalnya itu berapa, kemudian kualitas konstruksi seperti apa, operational cost, life cycle cost-nya seperti apa, dan intinya yang terkait dengan budget mulai dari pembangunan sampai dengan operasional. Sedangkan time ini ada 3, ada past, present, dan future. Kalau past sendiri ini bisa dikaitkan dengan histori apa sih yang ada di tempat tersebut. Kemudian yang present, kondisi sekarang seperti apa, future-nya kira-kira proyeksi ke depan, perkembangan ruang atau perkembangan aktivitas yang bisa diwadahi itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu, jadi dapat membantu untuk mengumpulkan informasi dalam proses problem seeking-nya ini. Nah, Penna and Parshall sendiri ini juga sudah membuat yang namanya information index. Jadi isinya adalah matriks keyword-keywords yang berhubungan untuk mencari informasi yang tepat. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini, ini yang bagian atas itu ada 5 ya. Ada goals, facts, concept, needs, sama problem. Ini dari 5 langkahnya Parshall dalam menentukan problem seeking. Sementara kategori yang di sebelah kiri ini ada function, form, ekonomi, dan time. Ini adalah kategori informasi yang perlu kita cari. Nah, ini jadi sebenarnya sangat membantu, apalagi ketika misalkan teman-teman ingin memulai programming, tapi kadang mungkin bingung ya, saya harus tanya apa, saya harus data apa yang saya cari. Ini Penna and Parshall memberikan keywords yang sangat banyak dan saya rasa akan sangat membantu ketika teman-teman mulai untuk mencari problem. Ini mungkin bisa di-pause nanti atau saya berikan PDF-nya sehingga dapat teman-teman baca satu-satu. Misalkan seperti ini, ketika di form terus kaitannya kan dengan site, environment, dan quality, maka secara fakta data-data di lapangan apa saja yang harus saya cari. Berarti nanti harus akan ada site analisisnya, soil analysis, sampai climate, sampai juga mungkin
peraturan bangunan yang ada di situ seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Semoga information index ini dapat membantu teman-teman dalam mengumpulkan informasi ya. Setelah mengumpulkan informasi-informasi yang diperlukan untuk problem seeking, kemudian perlu dilakukan pengorganisasian informasi tersebut. Bisa melalui kategori 4 topik tadi dan juga 5 step yang diperlukan dalam problem seeking. Nah, setelah itu teman-teman bisa menganalisa dan memilih data mana yang bisa digunakan dan data mana yang tidak perlu dan dibuang saja. Nah, setelah data-data yang dipilih, ini kemudian dianalisa dan dicari esensinya itu apa permasalahan yang ada pada setiap kategorinya. Sehingga nanti dalam problem statement itu minimal akan ada 4 ini. Problems in function, problems in form, problems in economy, dan problems in time. Diharapkan dengan problem statement yang tepat, ini juga dapat menjadi premis sebuah desain dan juga menjadi desain kriteria ketika nanti untuk mengevaluasi hasil desain yang keluar, apakah sudah benar-benar menjawab problemnya. Sebagai contoh, ini adalah problem statement dari sebuah performing art hall. Kira-kira problem statementnya apa saja yang ada di dalam art hall tersebut. Nah, ini misalkan teman-teman dianggapnya sudah bertemu dengan kliennya dan sudah mengumpulkan literatur dan sudah pergi ke site-nya. Nah, kira-kira seperti ini, kira-kira yang muncul dalam performing art hall. Ketika di function, ini karena ini adalah tempat pertunjukan, maka desainnya ini harus mempertimbangkan sightlines yang baik dan akustik qualities yang baik juga, sehingga pementasan ini dapat berlangsung dengan baik dan dapat optimal baik secara visual maupun akustik. Dan karena banyak aktivitas ini dilakukan pada malam hari, maka desain ini juga harus ditekankan bagaimana performance-nya ketika mengakomodasi kegiatan di malam hari. Nah, karena pada performing art hall juga ini adalah situasi dengan aktivitas yang sangat sibuk, di mana nanti akan ada set panggung, kemudian dekor, dan juga kostum dan properti lainnya. Maka untuk menghemat waktu, ini problem statement-nya dijelaskan di sini. Desain dari streetnya itu harus berada dalam level yang sama dengan area penerima, dengan scene shop, dan dengan loading dock. Scene shop ini adalah area workshop yang berada di dekat stage untuk set panggung dan perlengkapan lainnya. Sementara ketika problemnya ada di dalam form, ini desainnya ini harus dapat secara akustik mengisolasi noise yang muncul dari ruang mekanik maupun dari scene shop-nya. Kemudian juga untuk efisiensi dari ruangnya sendiri, ini desainnya ini juga harus dapat menyediakan teknologi mechanical electrical yang simple sehingga dapat menyediakan kapasitas kursi yang sesuai. Seperti itu kurang lebih. Nah, untuk ekonominya sendiri, di sini karena performing art hall-nya ini digunakan untuk simfoni, opera, dan balet, maka disediakan satu multipurpose stage yang dapat mengakomodasi ketiga aktivitas tersebut. Dan kemudian di sini juga dijelaskan bahwa architectural fabric yang dipakai ini sudah ditentukan dan kualitasnya adalah excellent to grand, sehingga desain yang lainnya ini juga harus merespon dari yang sudah ditentukan ini. Dan kemudian dari design ini dia melihatnya bahwa perubahan ini pasti akan tidak terelakkan, sehingga konsep untuk di switch atau ditukar itu sangat penting, terlebih untuk dari organisasi kantor dan juga pada hal-hal yang besar. Kurang lebih seperti itu. Jadi statementnya adalah adanya pertimbangan tertentu sehingga performance ruangannya harus seperti apa. Kurang lebih sih problem statement yang baik menurut Vena and Partial seperti ini. Seperti itu. Nah, di sini dia juga memberikan tips. Jadi ketika state the problem untuk function itu apa saja yang harus dijelaskan. Misalkan requirements yang dapat memenuhi needs dari klien atau usernya, kemudian requirements untuk mengakomodasi aktivitas yang ada di dalam proyeknya, dan juga requirements yang diperlukan untuk menciptakan relationship di antara aktivitas-aktivitas yang ada di proyeknya tersebut.
Sedangkan untuk form ini juga dapat dilihat di sini bagaimana lingkungan itu dapat berpengaruh kepada desain buildingnya, kemudian quality dari produknya ini implikasinya kepada building desainnya juga seperti apa, seperti itu. Ekonomi juga berpengaruh, jadi ini dapat membantu teman-teman juga untuk membuat problem berdasarkan 4 kategorinya tadi. Nah, ini kan bisa teman-teman simpulkan juga dari informasi yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Ini lebih lengkap lagi, bahkan mungkin Pena and Partial ini sudah membuat full sentence question set for programming. Jadi ini membantu kita juga untuk memilah-milah informasi yang sudah dikumpulkan tadi secara function, secara form, secara ekonomi, dan secara time. Saya rasa untuk Pena and Partial ini sangat detail sekali dalam menjelaskan kira-kira apa nanti informasi yang harus diambil dan menyimpulkan dari informasi itu masing-masing problemnya apa. Semoga penjelasan ini juga dapat membantu teman-teman untuk mendefinisikan problem berdasarkan versi referensi dari Pena and Partial. Sekarang kita masuk ke referensi yang kedua menurut Donna Piddle. Donna Piddle sendiri ini tentang issue-based programming. Menurut Donna, ini dijelaskan bahwa programming adalah proses mengelola informasi sehingga informasi yang tepat ini dapat diproses untuk menghasilkan keputusan yang tepat dalam membentuk hasil akhir desainnya nanti. Donna Piddle sendiri menjelaskan bahwa programming ini terdiri dari 2 aktivitas utama, yaitu analisis dari existing state dan projection dari future state-nya nanti seperti apa. Jadi di Donna Piddle ini dia menggunakan isu sebagai topik yang akan memberikan perbedaan dalam suatu desain. Desain issues ini digunakan sebagai yang pertama kategori dalam mencari existing data, dan yang kedua sebagai topik untuk menciptakan goals, performance, requirement, dan konsep untuk mendeskripsikan feature state-nya nanti seperti apa, kurang lebih seperti itu. Nah, bila tadi Pena and Partial ini ada 5 step, mulai dari goals, analyzing facts, kemudian konsep, need, sampai dengan problem. Nah, berbeda lagi dengan Donna Dirk. Donna Dirk ini berangkat dari fakta. Kemudian dari masing-masing fakta ini disimpulkan menjadi isu utama apa yang ada di dalam proyek rancangannya. Dari semua isu-isu ini kemudian dikumpulkan value apa yang ingin dicapai oleh kliennya dan value apa yang ditawarkan oleh arsiteknya atau oleh desainernya. Dari sini kemudian akan dicapai goal-goal yang ingin dicapai. Goal-goalnya ini kemudian akan di breakdown lagi menjadi space requirement apa yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut tadi. Space requirement ini yang kemudian hasil akhirnya dalam bentuk konsep-konsep. Mulai dari mencari fakta sampai mencari performance requirement, ini dapat menggunakan teknik discovery dalam bentuk literatur search, kemudian interview sampai dengan observasi. Nah, Donna Dirk sendiri ini sudah membuat checklist. Jadi ketika kita memulai proyek perancangan, ada 3 fakta yang perlu kita cari. Memang sedikit berbeda dengan punyanya Pena and Partial, tapi kurang lebih sebenarnya yang dicari juga sama. Ketika di Donna Piddle ini dia menjelaskan bahwa kita harus mencari fakta, yang pertama tentang site, yang kedua tentang person atau usernya, dan yang ketiga tentang konteksnya. Di site-nya sendiri ini juga dibagi lagi menjadi beberapa subtopik di bawahnya, mulai dari climate, codes, site condition, sampai dengan traffic level. Sedangkan untuk person atau usernya ini mulai dari activity, age groupnya, anthropometrics, disability, environmental, history, people-nya, perceptual, sampai dengan rules dan values-nya yang ada di person tersebut. Kemudian kalau untuk konteks ini ada cultural, demographic, ekonomi, ethical, ethnic, sampai dengan sosialnya, political dan historical juga berpengaruh. Nah, dari semua fakta-fakta itu nanti akan keluar mana yang menjadi isu-isu utama yang perlu diperhatikan secara arsitektural. Donna Dirk sendiri juga sudah membuat issues checklist.
Jadi dalam arsitektural itu isu apa aja sih yang mungkin muncul? Teman-teman bisa melihat listnya di sini. Anggaplah ketika kita berada dalam isu bangunan hijau, terus untuk isu perkantoran, misalkan objeknya perkantoran, maka isu yang diambil bisa saja mengambil energi efisiensi, karena di perkantoran beban pendinginannya ini cukup besar sehingga boros energinya seperti itu, maka topik yang diambil isunya adalah energi efisiensi. Atau misalkan ketika dalam contoh lain ya, ini misalkan rancangan spa, bagaimana ketika orang yang masuk dalam spa itu merasa rileks, maka isu utama yang bisa diambil di dalam teknisnya ini adalah mood ambience. Atau teman-teman bisa menggunakan contoh-contoh lain dan mengkaitkannya dengan isu yang ada yang dibuat oleh Donald. Nah, dari isu-isu tadi kemudian Donald ini juga menjelaskan juga solution list. Jadi solution list ini memang sudah lebih maju lagi ya, jadi ini sudah masuk ke dalam konsep. Di solution list ini Donald menjelaskan bahwa apa saja sih yang harus diselesaikan dan harus muncul dalam solusi desain, mulai dari strategi komposisi, equipment, form, lighting, material, orientation, sampai dengan space definition. Ini kira-kira nanti yang perlu keluar di konsep. Nah, jadi ketika Donald ini dia memang sudah membuat hierarchy of decision. Jadi ketika di Pena and Partial itu mencari problem statement, di Donald ini dia mencari mission statement, yang sebenarnya kalau kita lihat dari definisinya ini keduanya sama. Jadi mission statement sendiri adalah conceptual foundation untuk proyeknya. Sedangkan goals ini diturunkan dari missionnya tadi ya. Goalsnya ini adalah quality level yang harus dicapai oleh suatu desain sehingga dapat memenuhi misinya tadi. Nah, performance requirement ini juga diturunkan lagi dari goal. Jadi dari goalnya ini berarti requirement-nya apa saja yang harus dipenuhi. Ini sebenarnya juga sudah teman-teman lakukan ketika merespon tapak, jadi harus direspon seperti apa, atau misalkan ketika kalian sudah membuat programming terus membuat space requirements, itu juga masuk ke sini karena sudah tahu kira-kira kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu ruangan nanti seperti apa, luasan minimalnya atau engine-nya seperti apa, kurang lebih itu sudah masuk di dalam performance requirement. Jadi sudah langsung masuk ke dalam statement of desirable function. Nah, kemudian baru dari performance requirements ini yang dikeluarkan dalam bentuk konsep-konsep. Nah, konsep tadi bisa dalam bentuk skema, dalam bentuk diagram yang menjelaskan ideal hubungan organisasi ruang-ruangnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang ketika pembahasan di Donald ini dia sudah langsung nyerempet juga dengan konsepnya. Sebagai contoh, tadi di Pena and Partial sendiri sudah dijelaskan contoh problem statement berdasarkan 4 kategori ya, berdasarkan form, function, ekonomi, dan type. Sementara ketika di Donald sendiri, ini dia menjelaskan salah satu contohnya, mission statement. Jadi mission statementnya misalkan ini untuk care facility, untuk orang-orang yang dengan disabilitas, orang-orang disabilitas, terutama untuk yang disabilitas dalam hal mental gitu. Jadi bagaimana menciptakan lingkungan residensial yang dapat menciptakan space untuk orang-orang ini dan juga dapat memberikan fitur-fitur pendukung. Maka dari mission statement ini dapat dibedakan lagi dan dapat dijawab lagi menjadi 2 goal. Goal yang pertama ini misalkan menciptakan area makan yang mendorong orang-orangnya ini untuk berpartisipasi secara aktif dan memfasilitasi mereka untuk belajar tentang daily living skills seperti itu. Jadi isu utama yang ingin dicapai dari goal 1 ini terkait dengan social interaction atau learning. Sementara goal kedua ini tentang bedroomnya, karena memang mission statementnya sendiri ini untuk membuat lingkungan residensial ya. Jadi kan pasti akan ada beberapa area ruang, misalkan dining, living, dan juga bedroom. Nah, ini yang ingin dicapai adalah dining-nya dan bedroomnya. Sedangkan di bedroomnya ini adalah bagaimana bedroomnya ini bisa promote rasa kepemilikan dan tanggung jawab dari residence-nya, yang mungkin untuk orang-orang dengan
yang memiliki disabilitas tadi ini susah untuk dimiliki seperti itu. Jadi isu yang ingin dimunculkan dan yang ingin dijawab dari pool 2 ini adalah isu tentang teritori. Kurang lebih seperti itu ketika penjelasan mission statement berdasarkan referensi dari Donader. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa baik Pena and Partial maupun Dona Fidorf ini masing-masing mempunyai strategi yang berbeda untuk mendekati problem statementnya. Bila Pena and Partial ini mengkategorikan informasi berdasarkan form, function, ekonomi, dan time untuk menemukan problem, maka Donader mencari dari isu yang ada dari fakta-fakta. Dan bila hasil akhir yang dicari oleh Pena and Partial adalah problem statement, Donader mencari mission statement. Walaupun sebenarnya bila dilihat dari definisi dan fungsinya, ini adalah hal yang sama. Nah, dari sini teman-teman juga bisa melihat bahwa dari step-stepnya Pena and Partial dan Donader ini ada 3 hal yang sama, yaitu dari goal, fact, dan konsepnya. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, manakah yang lebih mudah untuk teman-teman terapkan dalam proyek perancangan? Apakah punya Pena and Partial atau punya Dona Fidorf? Semoga video ini menginspirasi ya dan dapat membantu teman-teman dalam merumuskan problem statement terutama di proyek perancangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.